Asuransi syariah. A. Definisi asuransi syariah. Asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu insurance, yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dan populer dengan istilah asuransi. Sinonim asuransi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertanggungan. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, asuransi merupakan perjanjian antara dua belah pihak yang pemegang polis dan perusahaan asuransi yang terjadi landasan bagi perusahaan asuransi untuk penerimaan premi yang kegunaannya adalah untuk 1. Memberikan kompensasi kepada pemegang polis karena kerusakan, kerugian, kehilangan keuntungan, biaya yang timbul, dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin ditanggung oleh pemegang polis karena terjadinya sesuatu yang tidak pasti atau tidak bisa diprediksi. 2. Memberikan pembayaran karena pemegang polis meninggal dunia atau pembayaran yang didasarkan pada hidup pemegang polis dengan manfaat yang jumlahnya ditetapkan pada pengelola dana. Adapun yang dimaksud dengan asuransi syariah atau juga dikenal dengan asuransi takaful yang berasal dari bahasa Arab dari kata dasar yatakafulu kafulan takafala yang artinya saling menanggung atau menanggung bersama. Menurut istilah asuransi syariah atau takaful adalah pengaturan resiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong atau simbiosis mutualisme yang melibatkan peserta asuransi dan pengelola, serta berdasarkan pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan asuransi syariah menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 ini adalah kumpulan perjanjian antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi syariah dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling tolong-menolong dan melindungi. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam asuransi yaitu adanya 1. Pihak tertanggung, 2. Pihak penanggung, 3. Akad atau perjanjian asuransi, 4. Pembayaran iuran atau premi, 5. Kerugian, kerusakan atau kehilangan atau yang diderita tertanggung, 6. Peristiwa yang tidak bisa diprediksi. Sejarah berdirinya asuransi syariah. Perusahaan asuransi yang pertama kali berdiri di Indonesia diprakarsai oleh pemerintah Hindia Belanda, bergerak di bidang asuransi sektor perkebunan yang bernama Batavia's Zee and Brand Asranti Maatschappij pada tahun 1843. Asuransi tersebut mencakup segala resiko yang diakibatkan oleh kebakaran dan resiko kecelakaan pada saat pengangkutan hasil perkebunan. Berturut-turut kemudian berdirilah perusahaan-perusahaan asuransi lain. Namun, setelah penjajahan Jepang, perekonomian Indonesia mengalami kekacauan, sehingga banyak perusahaan asuransi yang bangkrut. Adapun perusahaan asuransi syariah pertama yang lahir di Indonesia, diawali dari kepedulian tulus dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI. ICMI bekerja dengan PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Bank Muamalat Tbk, Departemen Keuangan RI, dan beberapa pengusaha Muslim Indonesia. Dengan bantuan teknis dari Syarikat Takaful Malaysia, BHD, kemudian melalui tim pembentuk asuransi Takaful Indonesia atau TEPATI, didirikanlah PT Syarikat Takaful Indonesia atau Takaful Indonesia pada tanggal 24 Februari 1994 yang diresmikan oleh Kepala BPPT B.J. Habibie sebagai perusahaan perintis pengembangan asuransi syariat yang pertama di Indonesia. C. Dasar hukum asuransi syariah. 1. Hukum asuransi dalam Al-Quran dan hadisnya. A. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa
wala ta'awanu 'alal ismi wal udwani. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. B. Quran Surat Al-Nisa ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'salal ladzina law tarakum min khalfihim yuriyatan di'afan kafahu alaihi falyattaqullahu wal yaqulu qawlan sadida. Dan artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang di sekitarnya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Hukum asuransi menurut para fuqaha. Perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih tentang hukum asuransi sejak pertama kali dikaji hingga saat ini masih terus berlanjut. Ada golongan ulama fikih yang menyatakan hukum asuransi itu mubah, sementara golongan yang lain menyatakan haram. Dan perbedaan pendapat tentang asuransi itu pun juga tidak lepas pada pembahasan mengenai status hukum asuransi syariah atau takaful. Bahkan di Indonesia ada yang mengatakan baik asuransi konvensional maupun asuransi syariah, keduanya sama-sama haram. Alasannya adalah karena pertimbangan adanya aspek riba dan gharar, transaksi bisnis yang mengandung ketidakpastian. Para ahli fikih klasik tidak ada yang membahas tentang persoalan asuransi, sehingga tidak ditemukan dalil yang melarang praktik asuransi. Hal itulah kemudian yang menjadi alasan golongan ulama fikih membolehkan asuransi. 3. Hukum asuransi syariah di Indonesia. Pertumbuhan dan perkembangan asuransi syariah sesungguhnya merupakan solusi di tengah anggapan bahwa esensi asuransi bertentangan dengan syariat agama karena terdapat praktik riba dan gharar tersebut. Oleh sebab itulah pada tahun 2001 MUI menerbitkan fatwa bahwa asuransi syariah secara sah diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. Fatwa MUI nomor 21 DSN MUI X 2001 tersebut mempertegas kehalalan asuransi syariah yang diantaranya mengatur tentang prinsip umum dan akad asuransi syariah. Dengan demikian, jaminan perlindungan atau takaful yang ditawarkan melalui program asuransi syariah ini jelas hukumnya halal sesuai dengan fatwa yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Sedangkan regulasi yang mengatur tentang seluk-beluk dan pengelolaan asuransi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Undang-undang ini mengatur tidak hanya asuransi konvensional, namun juga mengatur tentang tata kelola asuransi syariah dengan sangat jelas dan terperinci. Rukun, syarat, dan larangan asuransi syariah. Imam Hanafi menyebutkan bahwa rukun asuransi hanya ada satu, yaitu ijab dan kabul. Sedangkan menurut ulama fikih yang lain, rukun asuransi adalah terdiri dari 4 hal, yaitu 1 kafil, yaitu orang yang menjamin baligh, berakal, bebas berkehendak, tidak tercegah membelanjakan hartanya. 2. Makfulah, yaitu orang yang berpiutang disarankan sudah dikenal oleh tekafil. 3. Makful anhu, yaitu orang yang berhutang. 4. Makful bih, yaitu utang baik barang maupun uang disyaratkan diketahui dan jumlahnya tetap. Adapun syarat dan larangan bagi orang yang akan melaksanakan asuransi syariah adalah 1. Baligh, 2. Berakal, 3. Bebas berkehendak atau tidak dalam paksaan, 4. Tidak sah transaksi atas sesuai yang tidak diketahui, 5. Tidak sah transaksi jika mengandung unsur riba, 6. Tidak sah transaksi jika mengandung praktek perjudian atau maisir.
Tujuan asuransi syariah adalah untuk melindungi peserta asuransi dari kemungkinan terjadinya risiko yang tidak bisa diprediksi. Dalam hal ini, perusahaan jasa asuransi adalah perusahaan yang menjalankan amanah yang dipercayakan oleh peserta asuransi syariah untuk mengelola amanah dalam rangka menolong meringankan musibah yang dialami peserta lain. Adapun prinsip dasar asuransi syariah adalah 1. Tauhid. Prinsip tauhid harus digunakan sebagai dasar dalam bermuamalah karena sejatinya setiap tindakan manusia adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Keadilan. Prinsip keadilan dalam asuransi syariah juga akan tercermin dalam transparansi dari setiap transaksi sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan. 3. Ta'awun atau tolong menolong. Ta'awun berarti saling menolong atau saling membantu. 4. Kerjasama. Dalam praktik asuransi syariah, seorang peserta akan melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi untuk menghindari resiko yang tidak terduga atau tidak bisa diprediksi. Wujud dari kerjasama tersebut adalah akad yang berupa mudharobah atau musyarakah, yaitu kesepakatan kerjasama dengan prinsip bagi hasil. Mudharobah adalah akad kerjasama antara peserta asuransi atau sahibul mal dengan pihak perusahaan pengelola atau mudharib untuk mengelola dana atau dana investasi peserta sesuai dengan wewenang yang telah ditentukan dengan mendapat imbalan berupa bagi hasil yang besarnya telah disepakati bersama. Musyarakah adalah akad kerjasama antara peserta atau sahibul mal dan pihak perusahaan asuransi atau mudharib, di mana pihak sahibul mal hanya berkontribusi dengan memberikan setoran dananya, sedangkan pihak mudharib berkontribusi dengan memberikan keahliannya dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama. 5. Amanah. Prinsip amanah dalam asuransi syariah ini harus tercermin dalam keterbukaan informasi dan akuntabilitas perusahaan melalui laporan periodik yang mudah diakses oleh peserta asuransi. 6. Kerelaan atau ridlah. Penerapan prinsip ridlah dalam asuransi syariah yaitu dengan merelakan sejumlah dana dalam bentuk premi asuransi yang dibayar secara rutin kepada perusahaan asuransi untuk dana sosial. Peruntukan dana sosial ini benar-benar bertujuan untuk membantu peserta lain yang sedang tertimpa musibah. 7. Larangan praktik riba. Riba adalah mengambil keuntungan atau kelebihan pada pengambilan yang berbeda dari jumlah aslinya. Praktik riba dalam asuransi dapat berupa pengalokasian premi yang dibayarkan oleh peserta untuk investasi yang mengandung praktik riba di dalamnya. Oleh karena itu, pelaksanaan asuransi syariah tidak boleh sama sekali mengandung unsur riba. 8. Larangan praktik gharar. Gharar adalah situasi di mana terjadi ketidakjelasan informasi di antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam hal ini, contoh praktik gharar pada asuransi dapat terjadi manakala pihak perusahaan menyatakan akan membayar klaim asuransi dari nasabah 20 hari sejak terjadi kesepakatan. 20 hari dalam hal ini tidak jelas apakah 20 hari kalender ataukah 20 hari efektif sehingga hari Sabtu sampai Minggu atau libur tidak dihitung. 9. Larangan praktik judi. Judi atau maisir menurut Syaf'i Antonio adalah keadaan di mana salah satu pihak mengalami keuntungan sedangkan pihak lain mengalami kerugian. Dalam praktik asuransi, unsur perjudian dapat terjadi misalnya ketika seorang nasabah mengambil jangka waktu pembayaran premi selama 5 tahun, namun pada tahun ketiga ia memutuskan untuk berhenti, tetapi oleh perusahaan yang tidak boleh mendapatkan pengambilan atas premi yang sudah dibayarkan sebelumnya. Perbedaan asuransi non-syariah dengan asuransi syariah, dan untuk lebih memahami kedua bentuk asuransi yaitu asuransi umum dan asuransi syariah, berikut ini merupakan perbedaan di antara keduanya. Pada asuransi syariah, pertanggungan resiko adalah antara perusahaan asuransi dengan peserta atau risk sharing. Peserta saling membantu dan tolong-menolong. Pengumpulan dana dikelola dengan cara membagi resiko kepada perusahaan dan peserta asuransi itu sendiri. Pada asuransi konvensional, pemindahan resiko dan peserta ke perusahaan adalah bersifat penuh atau risk transfer.
secara sepenuhnya asuransi akan menanggung resiko atas nama tanggung, baik untuk aset, kesehatan, jiwa. Ini tentunya menyesuaikan dengan catatan yang berlaku. Manfaat asuransi syariah bagi umat. Dengan berkembangnya asuransi syariah di tengah masyarakat, maka beberapa manfaat yang dapat diambil dengan menggunakan asuransi syariah adalah: 1. Merupakan cerminan dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Subhanahu wa taala untuk saling menolong, tolong-menolong dalam kebaikan. 2. Menumbuhkan rasa persaudaraan dan kepedulian antar sesama anggota. 3. Melindungi diri dari praktik-praktik muamalah yang tidak bersyariat. 4. Memberikan jaminan perlindungan dari risiko kerugian yang diderita oleh hanya satu pihak. 5. Efisien dikarenakan tidak perlu lagi mengalokasikan biaya, waktu, dan tenaga tersendiri untuk memberikan perlindungan diri. 6. Sharing cost, yaitu cukup hanya dengan membayar biaya dengan jumlah tertentu dan tidak perlu membayar sendiri jumlah biaya kerugian yang timbul karena sesuatu yang tidak diprediksi. 7. Menabung, karena premi yang dibayarkan kepada pihak asuransi pada saat jatuh tempo akan selesai, maka uang tersebut akan dikembalikan pada peserta asuransi. Menutup loss of earning power seseorang atau badan usaha pada saat tidak lagi bekerja atau beroperasi. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habiballah Muhammad